Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi untuk kesejahteraan umat. Sebelum kita memasuki materi, persilakan kita untuk mengenalkan diri dahulu. Pertama, kenalkan, nama saya Afia Tulisianingsih. Saya Dian Yasmin Soleha. Saya Fatimah Zahra. Saya Najwa Aulia dari Aziz. Saya Sanas Ramadhanti Karuniawan. Oke, next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ekonomi Islam yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fatimah Zahra. Silakan untuk Fatimah Zahra. Baik, terima kasih kesempatannya. Next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan sesuai syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain ada penjelasan ekonomi Islam, ciri-ciri prinsip ekonomi Islam terdapat dua. Yang pertama yaitu mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang kedua ada mengutamakan dan mengakui hak umat serta mendahulukan hak umum daripada hak individu. Selanjutnya, nah jadi terdapat tujuan dari prinsip ekonomi Islam tersebut, yaitu tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan. Yaitu yang pertama ada keimanan atau ad-din, yang kedua ada ilmu atau al-ilm, yang ketiga ada kehidupan atau an-nafas, dan kelangsungan keturunan yaitu an-nasl. Selanjutnya, beberapa prinsip ekonomi Islam bersumber dari ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada kepemilikan segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang ada di dunia ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja atau mencari uang bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga mencari ridha Allah. Yang ketiga yaitu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi artinya kita tidak hanya mencari rezeki untuk di dunia, tapi kita juga memikirkan akhirat, yaitu contohnya dengan cara mencari rezeki dengan cara yang halal. Selanjutnya yang keempat ada prinsip keadilan dan larangan merusak, yang artinya dalam mencari rezeki kita harus tetap adil dengan orang lain dan juga dilarang merusak, contohnya seperti tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang kelima adanya kebebasan dan pengakuan hak individu. Jadi dalam bekerja kita tidak melanggar atau mengambil hak orang lain sehingga merugikan orang lain. Yang keenam juga ada ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Artinya setiap individu pasti memiliki ketidaksamaan ekonomi. Ada yang miskin, ada yang kaya, tetapi masih dalam batas yang wajar. Yang terakhir itu adanya jaminan sosial, distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang merata. Jadi meskipun kekayaan tidak dimiliki semua orang, tetapi setidaknya kesejahteraan dirasakan oleh semua orang. Selanjutnya, nah, jadi Islam mengakui hak individu dalam memiliki harta, asalkan diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, Islam juga mengatur kepemilikan harta didasarkan kemaslahatan agar keberadaan harta menimbulkan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi tiap orang. Yang menyebabkan banyak ketidakadilan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri dalam mencari rezeki. Bahkan selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Sebelum kita membahas respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu
jenis-jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, syirkah, artinya kerjasama, mudharabah, bagi hasil, murabahah, jual beli bersifat amanah, kafalah atau damanah, artinya jaminan, ron, artinya gadai, hiwalah, pemindahan hutang, hadiah, titipan, dan yang terakhir, wakalah, pemberian kuasa. Selanjutnya, jual beli online. Definisi jual beli online yaitu pertukaran barang atau jasa dengan imbalan, pemindahan hak milik sesuai syariat. Dan untuk definisi jual beli online yaitu sebuah transaksi pembelian sebuah barang yang dilakukan melalui media internet tanpa tatap muka langsung. Dalam jual beli online, barang yang dibeli tidak terlihat secara nyata, hanya berupa foto dan deskripsi kualitas barang dan karakteristiknya. Menurut syariat Islam, jual beli online termasuk dalam akad salam yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Untuk syarat-syarat sah jual beli online yaitu yang pertama, timbangan harus jelas. Di mana artinya di sini itu diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang. Yang kedua, harga barang jelas dan telah disepakati kedua belah pihak. Ketiga, tempo pembayaran yang disepakati. Dan yang terakhir, kesepakatan kedua belah pihak. Baik, selanjutnya adalah hukum bunga bank. Next. Jadi, Islam itu telah melarang riba atau bunga yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Dalam Al-Quran sendiri itu ada beberapa surat yang menyatakan bahwa riba itu dilarang. Yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya kaum muslimin diingatkan untuk mematuhi perintah Allah mengenai pelarangan bunga agar mereka tidak merasakan derita kaum Yahudi yang melanggar larangan untuk memakan bunga sehingga terhindar dari siksaan yang pedih. Lalu dari surat Ali Imran ayat 130 yang artinya kaum mukminin diberitahu agar tidak memakan bunga yang berlipat hingga 2 atau bahkan 4 kali lipat jumlah asal pinjamannya. Next. Lalu ada surat An-Nisa ayat 161 yang artinya bunga tidak menambah harta manusia, melainkan mengurangi harta manusia. Sementara zakat itu melipat gandakan harta kita secara berlipat-lipat. Lalu ada dari surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 dan ayat 278 sampai 279. Masing-masing dari ayatnya memiliki arti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu orang yang mengambil riba adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jika kita tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Next. Nah, kalau di hadis Nabi sendiri, itu ada dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah meriwayatkan bahwa orang yang memakan riba, perutnya itu terlihat sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Lalu, dari hadis riwayat Ibnu Majah dan dari ini, ayat terakhir yang diwahyukan adalah ayat tentang riba. Dan Rasulullah SAW wafat sebelum menerangkan riba. Maka berhentilah makan riba. Lalu hadis terakhir dari hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, walau riba itu meningkatkan harta, pada akhirnya ia mengarah pada pengurangan harta kita. Lalu selanjutnya,
Eh, ini ada hukum bunga bank dari hasil ijtihad dari Bahsul Masail dari organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama ini eh, hukum bunga bank itu haram dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta, maka termasuk kategori al-qardu jarot naf'an alal qardi. Nah, al-qardu jarot naf'an alal qardi ini artinya pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan bagi si pemberi pinjaman karena akad pinjaman itu sendiri. Lalu yang kedua, hukumnya boleh dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafala bil ujroh dari pihak nasabah. Maksudnya kafala bil ujroh ini yaitu akad penjaminan di mana si penjamin mendapat imbalan atas jasanya menjamin. Nah, sehingga pihak bank itu berhak mendapatkan upah atau fee tambahan dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah. Next. Nah, ini ada hukum bunga bank dari hasil ijtihad dari Majelis Tarjih dari organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, eh, bunga itu ada variatif kan. Yang pertama itu kalau bunganya bersifat konsumtif itu sama dengan riba, yang berarti hukumnya haram. Dan ada juga bunga produktif yang tidak sama dengan riba, itu hukumnya halal. Nah, bunga konsumtif ini tuh kayak bunga yang kita konsumsi sendiri untuk gaya hidup kita. Nah, tapi kalau bunga produktif ini itu bunga yang nantinya itu kita buat misalnya itu kayak buat usaha atau jualan. Nah, terus yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba. Lalu yang ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank itu hukumnya boleh. Lalu bunga bank itu tidak haram apabila bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Selanjutnya adalah etika dalam bekerja. Dalam KBBI, pengertian kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencarian. Sedangkan menurut Shihab menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya manusia secara garis besar yang dianugerahi oleh Allah. Daya tersebut yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan juga daya hidup. Selanjutnya ada etika kerja Islami. Etika kerja Islami merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja adalah suatu kebajikan. Menurut Nabi dan kawan-kawan, beberapa panduan yang harus dilakukan ketika seseorang bekerja antara lain yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua, jadilah pekerjaan jujur bisa dipercaya. Dan yang ketiga, carilah mitra kerja yang baik dan mereka bisa dipercaya. Yang keempat, gunakan cara yang baik dalam bekerja. Yang kelima, setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagai rezeki yang diperoleh untuk zakat. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas nikmat Allah yang telah diberikan. Selanjutnya ada perintah bekerja dalam Islam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan yang kedua ada dari Quran Surat At-Taubah ayat 105, artinya katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai etos kerja Islami. Next. Pengertian etos kerja. Kata etos ini berasal dari bahasa Yunani yaitu etos yang berarti sikap, kepribadian, karakter, watak, keyakinan, dan keyakinan atas sesuatu. Kata kerja berarti usaha untuk melakukan sesuatu dengan
perencanaan, dan tanggung jawab. Next. Pengertian etos kerja Islami. Etos kerja Islami dapat diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Sehingga dapat disimpulkan, etos kerja Islami adalah upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya baik dohir maupun batin untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Yaitu karakteristik etos kerja Islami. Menurut Al-Attas 1986, karakteristik etos kerja Islami adalah yang pertama memiliki tekanan yang tanggung jawabnya langsung pada Allah, jujur, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Sedangkan untuk menurut Saproni 2016, etos kerja dalam Islam berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja dan beramal. Yang kedua, salah satu sifat dari seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak produktif dan diganti dengan hal-hal produktif. Yang ketiga, bekerja dalam rangka mencari yang halal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan yang keempat, dalam Islam bekerja adalah bagian dari ibadah. Next. Selanjutnya kita akan membahas kemandirian hidup. Oke, next. Kemandirian hidup adalah, yang pertama kita akan membahas mengenai kemandirian adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua ataupun orang lain, yang artinya dia bergantung kepada dirinya sendiri. Sedangkan dalam Islam sendiri, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain. Next. Perintah hidup mandiri dalam Islam. Seorang muslim haruslah yakin bahwa rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai seorang muslim wajib hukumnya mencari rezeki yang telah diatur olehnya dengan berbagai cara, asalkan usaha tersebut halal. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk sebaik mungkin mencari rezeki agar menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi tidak berfokus hanya pada akhirat saja, tapi juga berfokus pada dunianya. Apapun pekerjaannya itu di mata Allah itu sama saja, asal pekerjaan tersebut halal. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Terima kasih karena telah menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.